Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast audio learning versi jalan-jalan. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan menuju ke Pinus Tilu, saat ini saya sedang berada di Pinus Tilu Camping Ground, ada hal yang cukup menarik. Saya dan keluarga dari rumah kami di Depok itu perjalanan ke Bandung terlebih dahulu. Ya, kami menginap di Bandung lalu besoknya berangkat ke Pinus Tilu ini. Nah, perjalanan ke Bandung ini yang kemudian ada pelajaran berharga yang saya ingin share kepada teman-teman sekalian. Apa itu? Perjalanan kami ke Bandung itu bertepatan dengan arus balik di Idul Fitri 2022. Nah, sehingga yang terjadi adalah kami tidak diperbolehkan melewati tol karena tol ada pemberlakuan one way, sehingga kami perlu melewati jalan non-tol, dimana pada saat itu kami melewati Jonggol, Cianjur, lurus langsung ke Bandung. Normalnya kurang lebih bisa ditempuh dalam waktu 4,5 jam sampai dengan 5 jam. Dan pada saat saya mau berangkat juga Google Map menuliskan bahwa waktu tempuh itu sekitar 4 jam 50 menit. Apa yang terjadi? Kami menempuh perjalanan dari jam 7 pagi berangkat dari rumah sampai di Bandung jam setengah 8 malam. Yes, 12,5 jam di dalam perjalanan kami dari Depok menuju Bandung. Di awal perjalanan, ya karena namanya liburan ya, happy, senang, macet di awal, tetap bisa fun, tetap bisa seru gitu ya. Apa yang terjadi berikutnya ya, sampai siang itu masih happy banget, masih nggak makan siang, kemudian melanjutkan perjalanan, titik macet banyak banget, dan di jam sekitar masuk maghrib ya, itu entah kenapa emosi mulai keluar ya, emosi mulai keluar. Saya juga kadang-kadang mikir ya, pada saat kejadian pada hari itu di masuk maghrib itu, saya juga menyadari kenapa nih kok tiba-tiba saya kesal banget nih, marah gitu ya. Ada kendaraan, ada motor motong yang tadinya biasa-biasa aja, tapi kok sekarang makin melewati waktu gitu, kok jadi kesal, jadi pengen marahin motor gitu dan segala macam gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa pada saat itu kelelahan fisik mulai terjadi. Berkendara hampir 12 jam pada saat itu ya, bahkan masuk 12 jam ya. Di maghrib itu hampir masuk 12 jam. Itu lumayan menguras energi fisik. Energi fisik, dan itu cukup mempengaruhi dalam emosi berkendara. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kita tidak bisa bohongin bahwa fisik yang lelah itu mempengaruhi emosional kita. Fisiologis mempengaruhi emosional. Dan disinilah kemudian kenapa istirahat itu penting, dan istirahat itu bukan hanya sekedar melepas lelah, tapi dia juga dalam rangka untuk maintain ya, dalam rangka untuk mengelola emosional kita. Kenapa? Karena fisik itu bisa mempengaruhi emosional kita. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan setiap aktivitas apapun itu, tetap perhatikan bahwa fisik kita butuh istirahat. Tubuh kita butuh rehat sejenak. Bukan hanya supaya dia melepas lelah, tapi juga supaya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Dimana saat kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, tentunya perilaku kita, aktivitas kita juga bisa kita jalankan dengan optimal. So, teman-teman sekalian, cek kondisi fisik kita, istirahat, selain juga untuk mengelola emosi, kita juga bisa lebih sehat dengan menjaga fisik kita agar tidak overload, agar tidak kelebihan beban, dan agar tidak
kelelahan yang berlebihan. Saya Samsul Hatta, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.